menceritakan tentang seorang gadis miskin yang bersekolah di tempat elit, di mana semua orang yang bersekolah di sana adalah orang kaya. Nah, pertemuan gadis ini dengan seorang siswa yang kaya raya mengubah hidupnya. Namun, dengan pedoman tidak ingin merepotkan orang lain membuat ia menolak segala bantuan apapun dari siapapun. Sehingga membuat ia benar-benar mengubah hidupnya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswi perempuan bernama Soo Yoon-jin yang sedang duduk di ladang bunga menunggu bus jemputan yang akan membawanya ke kota. Karena ayahnya sakit parah dan tidak bisa membiayai sekolahnya, maka dia mengambil jalur beasiswa. Dan sesampainya di sekolah baru, terlihat orang-orang di sana sangat berbeda sekali. Ia hanya mengenakan seragam seadanya. Saat berjalan muncul dari arah belakang, sepeda motor melaju dengan sangat kencang dan langsung mencipratkan air mengenai wajah Yoon-jin. Ia tentu saja terkejut dan langsung menghampiri si pengendara motor tersebut. Saat si pengendara motor membuka helmnya, ternyata dia adalah Cheng Zeung. Ia adalah anak orang kaya. Namun Yoon-jin tidak takut dan masih protes, tapi berbalik dengan kenyataan Cheng Zeung malah menolongnya dari lemparan bola yang mengarah padanya. Dan kemudian ia pun pergi. Dan ketika memasuki kelas barunya, Yoon-jin dikagetkan bahwa dia sekelas dengan Cheng Zeung. Saat Mangsu membagikan hasil ulangan matematika, Yoon-jin hanya mendapat nilai 57. Sedangkan Cheng Zeung mendapat nilai sempurna. Di saat Yoon-jin mau keluar kelas, Cheng Zeung menahannya karena tadi melihat Yoon-jin berbenah akan membawa buku matematikanya. Di sini, Cheng Zeung berniat akan membantunya, namun tanpa diduga ternyata di buku tersebut terselip sebuah pembalut yang jatuh. Tentu saja hal itu membuat Yoon-jin kabur karena malu. Kelas pun kembali dimulai nih. Cheng Zeung berniat ingin mengembalikan bukunya Yoon-jin. Namun di sini kakinya tidak sengaja terinjak oleh kursi milik Yoon-jin. Dan setelahnya, saat asik berdua mengobrol dengan Mo Fu-hua, Yoon-jin dihadang oleh Zhu Ziyi dan di sana juga ada Cheng Zeung. Mereka meminta ganti rugi atas kaki Cheng Zeung yang sakit diakibatkan oleh Yoon-jin. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memberikan kartu debit miliknya untuk mengganti kerugian tersebut. Dan saat sedang di kantin, Zhu Ziyi malah menghabiskan uang tersebut dengan mentraktir semua orang di sana dengan es krim. Membuat Cheng Zeung jadi tidak enak hati, ia pun merasa bersalah dan kemudian mengembalikannya. Beberapa waktu kemudian, Yoon-jin melihat Cheng Zeung sedang bermain baseball dan setelah permainan selesai, Yoon-jin menghampirinya lalu mengembalikan uang yang diberikan lebih oleh Cheng Zeung di kartunya. Setelahnya, saat Yoon-jin sedang berada di atap sekolah, Cheng Zeung menghampirinya dan berkata akan membantunya untuk belajar matematika karena nilainya sangat rendah. Awalnya Yoon-jin menolak nih, namun dia teringat dengan ayahnya yang sakit. Dan beasiswanya yang mengharuskan ia mempunyai nilai tinggi, akhirnya Yoon-jin menyetujuinya. Hari demi hari, mereka kini semakin akrab dan sering bertemu di atap sekolah untuk belajar bersama. Dan saat hasil ulangan dibagikan, Yoon-jin terkejut sekaligus bahagia karena bisa mendapat nilai 85. Berkat hasil usahanya belajar bersama Cheng Zeung. Keesokan harinya Yoon-jin tidak masuk sekolah dan Cheng Zeung tentu saja mengkhawatirkannya. Lalu menanyakan pada Mo Fu-hua dan dia menjawab bahwa ayahnya sakit parah, yang mengharuskan dia pulang ke kampungnya. Berhari-hari Yoon-jin tidak masuk sekolah membuat Cheng Zeung merasa kesepian. Saat Cheng Zeung mengetahui alasannya, dia terkejut karena terdapat tanda hitam di tangan kirinya Yoon-jin, yang artinya ayahnya meninggal. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya titik puncaknya yaitu kelulusan. Banyak hal yang terjadi saat kelas 3 SMA, namun akan segera diganti lembaran baru yaitu memasuki perkuliahan. Disinilah akhirnya mereka berkumpul di pesta malam akhir sekolah.
Saat keduanya di luar, Cheng Zeng mengungkapkan perasaannya dan mengajak Yunjin memasuki universitas yang sama dengannya di Beijing. Namun respon Yunjin hanya memberinya ciuman yang diartikan oleh Cheng Zeng sebagai bentuk menerima perasaannya. Namun Cheng Zeng tidak tahu nih bahwa Yunjin berpikir itu adalah hadiah terakhirnya dan disitulah Yunjin akan meninggalkannya. Waktu pun berlalu, Yunjin ternyata tidak melanjutkan studinya melainkan bekerja sebagai petugas perpustakaan. Di sana ia bertemu lelaki baru sekaligus teman kerjanya bernama Xin Juan. Mereka semakin hari semakin akrab nih dan di sini Yunjin masih teringat terus pada Cheng Zeng. Namun tanpa disangka Cheng Zeng mendatangi tempat di mana Yunjin bekerja. Itulah pertemuan pertamanya setelah mereka berpisah beberapa bulan. Saat sudah berada di kuil, mereka berempat berdoa bersama. Kemudian Xin Juan diajak oleh kakak perempuan Cheng Zeng untuk membeli minum, meninggalkan Yunjin dan Cheng Zeng berdua. Terlihat mereka bertengkar sedikit perihal perasaan di masa lalunya. Hanya Yunjin mengunjungi apartemen di mana tempat Cheng Zeng tinggal. Dia pun emosi nih dan langsung memasuki apartemen tersebut dan melemparkan tas ke arah Cheng Zeng. Cheng Zeng yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi pun bertanya, namun dengan emosi yang luar biasa ia mengatakan kalau ia membenci Cheng Zeng. Dan terjadilah sedikit pertengkaran di sana. Kemudian Yunjin memohon untuk jangan mengganggu kehidupannya lagi. Cheng Zeng pun mengiyakan permintaannya dan menghilang dari hadapan Yunjin. Setelah lama ia menjalani hidupnya, Yunjin dipaksa oleh ibunya untuk kembali pulang ke kampungnya nih. Ia pun memutuskan pulang ke rumahnya, tetapi di sana ia menemui ibunya dengan sosok ayah baru. Di sana juga Yunjin kembali bertemu dengan Cheng Zeng. Ia ternyata membuka pabrik milik ayahnya tepat di dekat rumah Yunjin. Ia pun pergi melihat Yunjin sedang mengerjakan pekerjaan ibunya. Di sini ia pun ikut membantunya. Bahkan sampai ia begadang mengerjakannya. Esok paginya Yunjin melihat banyak luka di tangan Cheng Zeng akibat tadi malam ia mengerjakan pekerjaan ibunya itu. Cheng Zeng mengatakan pada Yunjin agar setelah lulus kuliah pergi ke Beijing bersama dengannya agar mereka bisa hidup bersama. Dan kini Yunjin pun menurutinya. Semenjak saat itu Yunjin terus belajar dengan giat dan juga mulai melamar pekerjaan untuk di daerah Beijing. Dan beruntung akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia pun kini berada di Beijing dan bertemu dengan Cheng Zeng. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama karena menurut Yunjin tinggal bersama bisa mengurangi beban biaya hidupnya di daerah asing. Suatu hari, Cheng Zeng mengajak Yunjin ke sebuah perkumpulan reuni keluarganya. Betapa terkejutnya di sana, ia bertemu kembali dengan Xin Juan dan mengetahui bahwa ia kini akan menikah dengan kakaknya Cheng Zeng. Ditambah lagi ia mendapat kabar kalau ayah tirinya Yunjin mendatanginya dan mengatakan bahwa ia berhutang pada perusahaan Cheng Zeng dan jumlahnya sangat tinggi. Hutang itu untuk biaya pengobatan ibunya yang menderita sakit kanker. Yunjin yang mendengar itu pun bingung untuk mencari uang kemana dengan jumlah yang sangat besar itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang kepada Xin Juan. Namun sesampainya di rumah ia mendapat Cheng Zeng yang memberinya sebuah uang yang cukup besar dan cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Karena ternyata ayah tirinya ini juga bercerita kepada Cheng Zeng. Yunjin yang tahu itu pun menolaknya karena ia tidak enak hati dan sudah banyak merepotkannya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah meminjam uang pada Xin Juan. Cheng Zeng yang tahu itu pun langsung marah dan pergi meninggalkan dirinya karena ia merasa tidak dihargai sebagai seorang kekasihnya. Hingga akhirnya Cheng Zeng pun memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah tidak dianggap oleh Yunjin. Setelah mereka berpisah, Cheng Zeng pergi ke Amerika untuk melanjutkan bisnisnya. Sedangkan Yunjin bekerja seperti biasanya. Sudah 2 tahun berlalu dengan diselimuti rasa menyesal, akhirnya Yunjin pergi menyusul Cheng Zeng ke Amerika.
Dan di sana ia akhirnya menemukan pria yang selama ini ia cari. Namun ia tidak tahu apakah Cheng Zeng masih menyimpan rasa ataukah tidak. Film ini pun berakhir. Dan saat ia mau mendatanginya, Yoon Jin terhenti. Saat ada seorang wanita hamil keluar dari hotel itu. Ia pun menangis dan pergi saat melihatnya. Ia mengira bahwa itu adalah istrinya Cheng Zeng. Dan tanpa sengaja Cheng Zeng melihat Yoon Jin sedang berlari di pinggir jalan. Ia pun segera berlari mengejarnya. Namun Cheng Zeng kehilangan jejaknya. Singkat cerita, di saat Yoon Jin berdiri di atas atap sekolahnya dulu, tiba-tiba ada yang menarik rambutnya nih saat menoleh. Ternyata itu adalah Cheng Zeng. Ia mengatakan, apakah kau berusaha menemukanku di New York beberapa waktu yang lalu? Yoon Jin pun hanya diam saja. Di sini Cheng Zeng mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan video wanita hamil yang pernah berdua dengannya di hotel dulu. Di dalam video itu ada wanita itu bayinya dan juga suaminya. Ternyata wanita itu hanyalah seorang temannya saja. Setelahnya Yoon Jin pun hanya bisa menangis karena dia sudah salah paham.